yang seringkali kita tahu, ini aku patut marah. Memang benar kadang kan ada hal-hal yang mengecewakan atau yang memang Mhm. bikin kita kesel. Aku patut marah, pikiran kita bilang gitu. Tapi alam bawah sadarnya tuh kayak, "Ini gimana?" Bener bener gitu, bener bingung. bener. Karena kan emosi marah nggak mungkin nggak dirasakan. Heeh. Pasti kita marah, bahkan menurutku harus marah. Oh Kita iya. itu harus marah. Kalau sampai kita nggak merasakan emosi marah, malah aku tanda tanya, kemana semua kekecewaan, Mhm sakit mhm. hatinya kemana? Welcome to Keypods, Unlocking the Better You. Hari ini kita akan ngobrolin satu bagian penting dari self improvement dan juga mindfulness, yaitu pengelolaan emosi. Dan kita udah ada Kak Jo Airin di sini. Hai Kak. Halo Sandra. Seorang psikolog, benar ya? Betul, Thank you psikolog for being klinis. here. Yap, psikolog klinis. Mhm. Thank you for being here. We're happy to have you here. Thank you, happy to be invited here. Yes, oke. Hari ini kayak yang tadi aku bilang, jadi beberapa podcast kita belakangan per tahun inilah ya Kak, Mhm. kita kan udah lumayan mengerucut banget ke self improvement dan salah Mhm. satunya adalah how to be mindful dalam ngambil keputusan, dalam setiap hal lah gitu ya Kak. Dan kayaknya Oke. penting untuk kita membahas pengelolaan emosi, kayaknya bagian penting untuk menjadi mindful ya. Banget. Yes, bener kan? Nah, tapi kayaknya, eee, kenapa kalau sekarang aku ngelihatnya banyak banget yang agak susah ya untuk Mhm. mengendalikan emosi dan susah untuk menjadi mindful. Bahkan Mhm. cenderung jadi, terms-terms yang sekarang tuh kayak anger issue, itu tuh kenapa jadi muncul banget ya, Kak? Wah, ini kalau kita bahas anger issue sendiri, mungkin Heeh. aku sedikit clarify juga ya. Yes yes. Banyak yang datang, membawa, "Aku ini anger issue," seolah Mhm. itu adalah diagnosis, tapi sebenarnya itu bukan diagnosis, Oke. gitu ya. Itu bukan diagnosis klinis, cuman itu part dari satu hal yang namanya isu di regulasi emosi, gitu. Karena sebenarnya memang paling banyak muncul dalam bentuk anger, Mhm. tapi sebenarnya itu ya disregulasi emosi lah kita bilang. Oke. Heeh, dan lebih banyak belakangan mungkin lebih karena orang lebih aware ya, lebih Mhm, aware bener bener. kayak, "Eh, kok aku ada yang salah?" gitu. Kalau dulu mungkin marah-marah atau anger issue, ya udah dianggapnya ya dia karakternya begitu. Mhm Tapi kalau misalnya sekarang kayaknya udah berbahaya nih ke mhm. pasangan atau ke orang-orang terdekat. Orang udah lebih aware. Iya ya, Kak. Kalau Mhm, dulu mungkin orang mikirnya, oh karakternya emang keras ya. bener, Kalau sekarang kayaknya nggak bisa diterima, apalagi beberapa mungkin sampai menyakiti orang lain juga nih, Kak. betul, Nah, itu parah banget. iya Mhm bener. mhm, Kalau misalnya ngomongin marah, sebenarnya kan kita boleh aja marah ya, Kak. banget, boleh. Nah, tapi bagaimana cara membedakan marah yang normal dan diperbolehkan itu dan Mhm. bagaimana kalau marahnya, udah nggak baik nih atau udah menyimpang gitu? Oke, ini batasannya ya, Yes, di saat bener. marah itu normal, Mhm wajar, tapi kita nggak boleh sampai jadi masalah nih. Nah, itu kan jadi tricky ya. Mungkin kalau kita kenalan dulu sama batasnya, mhm. yang pertama kita mau pastiin itu tidak destruktif, gitu. Nah, tidak destruktif itu bukan berarti kita kayak nggak merusak barang, tapi destruktifnya seringkali tuh ke diri sendiri, ke Mhm. orang lain, dan ya tadi ke sekitarnya. Iya Gitu. Nah, itu batas yang menurutku paling obvious dan paling jelas. iya. Kalau misalnya ada kan orang kayak, enggak, dia enggak memukul atau dia tidak agresif ke orang lain, tapi ternyata dia, harus sampai nonjok tembok sampai terluka, Oh iya. gitu. Atau misalnya dia jadinya, destruktif ke arah kayak, ya udah jadi, terus dipikirin atau kayak terus diomongin terus ke dirinya, jadinya Mhm sampai kebawa pikiran jadi nggak bisa kerja, itu kan sebenarnya destruktif ke dirinya. mhm. Nah, itu kita perlu aware atau destruktif ke relasi. Rasanya kayak aku enggak melukai diriku, Mhm tapi sebenarnya kita mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan untuk ke orang lain, mhm. mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya kita akan sesali beberapa Iya menit iya iya. kemudian, gitu. Itu kan juga destruktif. Ya, plus lagi kalau misalnya udah sampai ke fisik, itu udah dikategorikan issue lah kita bilang. Oh, Mhm. oke oke oke. Jadi kalau misalnya kan sekarang aku ngelihatnya sih ya, Mhm. kayaknya anger issue ini kadang sih overuse. Dan Terms-nya ya? iya Kak, overuse, terms-nya dan kadang orang, marah dikit, "Oh anger issue lu ya." Mhm Menurutku mhm. nggak boleh lagi digituin, karena kan mungkin dia memang marah Setuju. pada tempatnya aja gitu loh, Kak. Iya iya. Nah, tapi berarti yang anger issue tadi itu yang sudah melewati batasan Betul, Kak, disebutnya? udah nggak proporsional kita bilang. Kayak Oh. proporsional sama apa? Proporsional sama trigger-nya atau stimulusnya. Mhm Contoh misalnya kayak ada orang nyelak antrian depan kita, mhm. wajar dong kalau kita merasa marah. Iya. Tapi kalau misalnya sampai kita
tarik kerahnya, ajak ribut gitu kan. Itu kan Mhm. kayak kita pertanyakan, tunggu, apakah harus seperti itu gitu. Oh, betul. Jadi tidak proporsional. Tapi kalau kita marahnya, kita panggil kayak, "Mas, Mbak, tolong dong antri." Nah, Iya itu iya. kan masih proporsional kita Iya, bilang. bener bener. Memang nggak ada hitam putih yang kayak, oh kategorinya apa proporsional, lebih ke tadi tidak destruktif Mhm. dan kita tahu kurang lebih sebanding lah gitu. Nggak oke Mmm. juga kalau ada yang bikin marah tapi kita nol gitu, kayak Mhm di mhm. tahap nggak bereaksi. Itu Mhm. juga sebenarnya agak dicurigai apakah mungkin dia lagi mati rasa gitu. Oh, oke oke. Kalau misalnya beberapa case ya, Kak, mungkin ini Mhm, personal ke aku juga, mhm, kadang tuh memang, ya unfortunately masih belajar juga untuk tidak menyakiti orang lain. mhm, Tapi mhm, kadang kalau marah, eee, aku pengen untuk kata-kata dan kemarahannya ini langsung diucapin aja, karena kalau oke, nggak nanti lupa. mhm, Nah, mhm. tapi kadang kan nggak semua orang bisa menerima ucapan itu di saat itu juga ya, Iya, Kak. nggak bisa on the spot gitu ya. Betul. Nah, Mhm, mhm, apa sih yang bisa kita lakukan mhm. untuk dapat jalan tengahnya ini, Kak? Wah, ini menarik banget nih Sandra Heeh. pertanyaannya. Mungkin ini juga buat teman-teman yang lain, aku rasa itu satu life skill. Yuk. Bukan cuman sekedar kayak hal yang psikologis, tapi ini life skill untuk tahu gimana cara komunikasiin. Mhm Entah mhm kayak saat kita marah gitu ya, terutama saat kita marah, mhm jadi kayak pas nih nggak dipendem, tapi mhm. nggak juga langsung meluap yang Yes, sampai nggak bisa diterima gitu. betul. Nomor satu yang aku selalu, ajarin ataupun kita himbau latih lah, kita nggak bilang ini satu skill yang langsung bisa didapat, tapi latih jeda, Mhm gitu. Jeda yang sering kali kita tahu, ini aku patut marah, memang benar kadang kan ada hal-hal yang mengecewakan atau yang betul. memang bikin kita kesel, aku patut marah, pikiran kita bilang gitu. Mhm. Tapi alam bawah sadarnya tuh kayak, "Ini gimana?" Bener bener gitu, bener bingung. bener. Jadi saat kita jeda, kita nggak perlu gengsi untuk bilang kayak, "Ini aku marah banget," gitu. Mhm Tapi kayak, "Aku butuh ngomong ini, cuman kayak I need to take my time for a while," mhm kayak 5 minutes mhm. gitu. Kayak orang yang memang benar-benar care dan tahu bahwa kita memang lagi berproses, dia akan nunggu kok. Maksudnya kita nggak minta waktu 5 hari gitu. Iya iya. Kayak sebenarnya 5 minutes itu bakal bikin perbedaan yang gede banget dalam kita mengkomunikasikan marah. Mhm Misalnya kita marah, habis itu kita kayak, "Ini aku marah banget, mhm. tapi aku belum bisa ngomong lebih lanjut, I need to take time." Mungkin kita ke toilet atau Iya kita iya. mungkin minum dulu. Mhm Habis itu sambil minum, sambil ke belakang kita coba untuk tanya, "Sebenarnya aku ngerasa apa sih?" mhm "Oh oke, aku ngerasa marah." "Oke, marah itu tuh karena apa?" Gitu. Misalnya, "Apa mhm. yang bikin aku marah?" Misalnya kayak, "Ya aku marah karena tadi kamu, nyuekin aku," atau kayak, "Kamu kurang peka," gitu, misalnya ke pasangan gitu. Iya iya. Nah itu kita akan pas balik lebih gampang ngomongnya, Mhm. dibanding di saat itu kita langsung ngomong tanpa jeda. Gitu. Jadi jeda itu Mmm. sebenarnya cukup krusial, tapi seringkali kita tadi yang nggak inget ya, saat Bener itu bener nggak bener. kepikiran. Tapi untuk menyusun kalimat kan kita butuh kita bilang prefrontal cortex, yaitu otak bagian depan. Mhm. Atau otak yang kita bilang otak kendali, Mhm. eksekutif, otak rasional Iya iya gitu. iya iya. Nah itunya tuh masih kayak, belum teraktivasi, Mhm. karena kemakan sama otak emosi. Wajar kok, itu manusiawi. Tapi kan kita mau aktifin dia, gimana caranya? Jeda itu membantu. Oh, oke oke. Mhm, Ini beberapa kali emang aku denger sih, Kak, maksudnya mhm, bahkan untuk membuat keputusan atau misalnya marah juga semuanya jangan tergesa-gesa gitu ya, jadi mhm, jangan langsung diucapkan. mhm. Nah, tapi mungkin yang sulitnya, ya punya awareness untuk jeda itu sendiri kali ya, Bener kadang ya. banget, mhm, Iya, bener 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 bener. Tapi, Kak, kenapa ya mhm, ada orang-orang yang mhm, aku lihat beberapa yang memang dia sangat, mungkin mindful atau mhm, beberapa yang sangat reaktif mhm, terhadap sesuatu, tapi ada mhm, beberapa yang lain juga yang kalau kata orang zaman sekarang nonchalant, yang kayak gitu, yang bener-bener kayak unbuttered queen gitu-gitu. Apa sih yang mempengaruhi setiap sifat-sifat ini, Kak, sebenarnya? Wah, bener banget ini kayak kita mulai makin aware, makin bisa memetakan ya, Iya iya, mana yang sungguh pendek, mana yang sensitif, betul. mana yang memang lebih ke ya tadi mindful atau yang kayaknya stoic gitu ya, Iya ada iya orang yang iya, bilang bener. gitu ya. Stoik, bener. Yang membedakan sebenarnya kalau aku biasa membaginya, Mhm, maksudnya saat, lihat pertanyaan itu biasa aku baginya kedua, kita nggak bisa lepas dari faktor biologis. mmm. Biologis tuh kita ngomong temperamen, bawaan orok, bawaan lahir Oh, ada gitu. gitu ya? Ada Oh, ada. oke. Jadi memang, kita bilang bukannya kita mau nyalahin jadi, "Oh naturku memang begini," enggak. Tapi memang ada beberapa orang yang lahir lebih sensitif.
Itu, Wow. sensitif dan sensitifnya nggak cuman emosi doang ya, kadang memang saat mungkin kalau kita perhatiin teman-teman kita, kadang ada yang dia tuh lebih sensitif terhadap bunyi bunyi suara-suara yang Iya lebih iya. bising, atau yang kayak dia sensitif terhadap hal-hal yang tidak estetik atau nabrak gitu. Nah, Mhm mhm. sebenarnya sensitivitas sensori itu Mhm. seringkali itu juga, nyambung sama sensitivitas emosi. Oh, Dia lebih baru gampang tahu. merasa. Iya 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 Jadi iya segala iya. sesuatu tuh ada perasaannya gitu. Mhm. Nah makanya orang itu biasa lebih cepat mungkin gampang nangis, gampang Mhm. marah, pokoknya lebih gampang, ditoel. Nah Mhm mhm. sedangkan ada orang yang kayaknya diapain juga nggak oleng Mhm nih, yang mhm. nonchalant banget gitu. Nah Bener. itu ya mungkin tadi secara temperamen memang dia build-nya lebih cool, lebih nggak terlalu sensitif gitu. Tapi yang faktor kedua, kalau tadi Mhm. satu kan biologis ya, Yes. yang kedua adalah kita bilang memang faktor bawaan gimana dia dibesarkan. Apa Oh, oke. pengalaman hidup dia, gitu. Cara dia berpikir gimana. Jadi yang ibaratnya dia dapat setelah dia lahir. Iya. Misalnya kalau misalnya dia tumbuh di keluarga yang semuanya tarik urat gitu ya, Mhm ngomongnya kencang, mhm. mungkin nggak marah, tapi kencang terus Mhm. ngomongnya. Dia gimana cara tiba-tiba switch disuruh kalem, nggak bisa, gitu. Nah. Tapi kalau misalnya memang keluarganya yang kayak kalem, kalau ada berita sebesar apapun juga, "Oh gimana coba ceritain." Mhm. Chill gitu, dia Iya. lebih gampang kebawa keluarnya juga chill. Mhm. Tapi kalau keluarganya mungkin dramatis, ya lebih gampang juga kebawa dramatis, gitu. Itu kita ngomong kalau pengaruh lingkungan, Iya, dan itu gitu. yang mempengaruhi sifat-sifat tadi. Mhm Kalau mhm porsinya lebih gede yang mhm. biologis apa yang, lingkungan sebenarnya, Kak? Lingkungan. Tetap yang lingkungan ya? Iya, jawaban cepatnya Oh, lingkungan. iya Kalau bener kita bener ngomong bener. dari by research and Mhm ya presentasi apa, persentasenya, sorry, mhm. persentasenya itu lingkungan. Oke. Nurture-nya dibanding nature. Kita pasti kombinasi kepribadian tuh nature dan nurture, Mhm mhm. gitu. Nah, nature pasti mempengaruhi, tapi Mhm. nurture itu yang akan menentukan. Oke. Mhm, Apakah ini bisa, mhm. 2 faktor ini berarti bisa kita bilang jadi akar masalah kalau misalnya orang yang memang, eee, anger issue? Betul, bisa banget, Oh, jadi gitu. iya, oke Jadi oke. kalau misalnya, anak ada yang memang temperamennya tuh lebih dari kecil, Mhm dari lahir bahkan udah kelihatan gitu, mhm. lebih agresif gitu Mhm ya, mhm. agresinya lebih tinggi, lebih kayak memang, dominan, menguasai. Itu biasanya memang lebih bawaannya tuh nature-nya lebih gampang ke arah yang kayak anger gitu. Iya. Tapi ditanya dia punya kapasitas untuk lembut, ada. Mhm. Cuman memang lebih ke bawaannya lebih ke kayak dominan Mhm gitu, mhm. gennya Mhm. gitu. Tapi, kalau tadi akarnya untuk nurture yang bikin orang anger issue ya tadi kalau memang dibiarkan sama orang tuanya, ya udahlah memang dia anaknya Betul begitu, betul gitu. betul. Oh bagus, apalagi, laki-laki ya Iya, memang akan jadi pemimpin betul harus berapi-api. betul. Ah udah deh, gitu. Iya, sampai gede mungkin ke bawah Ke seperti itu bawah, ya? jadi nggak di-balance Oh, gitu. oke oke oke, Mhm, ternyata besar sekali. Kalau misalnya nih Kak, kan kita beberapa kita tahu lah mhm ada banyak suku di Indonesia. Ada mhm. beberapa suku yang mungkin dianggap keras ya, termasuk Bener, suku aku juga gitu. mhm mhm Tapi gimana caranya maksudnya, apalagi orang yang tidak berasal dari Jakarta mungkin, mhm, datang ke heeh, Jakarta, terus harus menghadapi orang-orang yang dengan suara kenceng tadi itu mhm walaupun tidak mhm, tidak sepenuhnya marah mungkin ya mhm atau tidak mhm terlalu marah. Nah itu apakah kita yang perlu me-manage emosi atau mhm. gimana cara menyesuaikannya ya? Nah, tricky ya. Cuman kita tahu kayaknya ini satu hal yang perlu aku handle nih Iya biar nggak mengganggu betul, relasi lah iya ya, betul. gitu. Nah, di sini nunjukin sebenarnya udah sama-sama paham ini, oh dia mungkin suku tertentu emang Mhm bawaannya begitu, mhm. cuman bukan berarti kita normalisasi ya, Iya iya. gitu. Kita tahu ada kalau memang rasanya sakit ya sakit, misalnya ada kata-kata yang kok kayaknya nggak pas nih Mhm gitu, mhm. kayak, kurang, kayak menyakitkan buat Mhm. aku ya, kita tetap perlu omongin. Gitu, kita tetap perlu omongin. Jadi ini dari orang yang mungkin berurusan yang nggak paham gitu, mungkin orang ya rata-rata kalau di Jakarta gitu ya, Mhm. nggak sampai ada bawaan yang gimana ya Iya gitu. bener. Tapi, mereka pertama perlu sadar, "Oh ya aku lagi berurusan atau lagi berhadapan sama siapa." Mhm. Nah tapi juga di satu sisi adalah orang yang memang sudah menyadari Mhm. dia ada bawaan mungkin, tone tertentu atau tarikan-tarikan tertentu saat ngomong, dia pun harus sadar. Iya Kalau nggak sadar, betul. bubar. Iya bener bener, setuju Mhm. aku. Iya, kalau dia Iya. udah sadar kayak,
sorry nih kalau nanti lagi ngomong, kebawa, namanya wajar dong ya Iya iya. manusia, kita namanya udah bawaan dari, keluarganya gimana, Iya. kita mungkin awal ngomongnya coba untuk mindful, diatur, lama-lama pas lagi capek, atau pas lagi lupa, pas Iya iya. lagi marah atau apa ya keluarlah Mhm gitu ya. mhm mhm. Nah itu bukannya kita fake atau apa, tapi kita sebenarnya lagi melatih kesadaran. Tinggal disadarin, Mmm. coba dong tolong di, eee, tone-nya gitu, aku tahu maksud Iya. kamu tapi tone-nya tolong sesuaikan. Heeh. Biasa kan kalau orang yang udah sadar dia lebih gampang diomongin, Iya, bener gitu. bener Jadi bener. kesadaran sih menurutku kuncinya. Iya bener, sama mungkin kalau tadi yang aku tangkap, ya kita sebagai orang yang mungkin pendatang ya emang berkomunikasi ya Kak, kalau Mhm memang kita mhm. sedang latihan untuk Betul. bisa me-manage tone dan juga, cara berbicara lah ya sebenarnya ke Mhm. orang lain. Betul. Nah tapi kalau misalnya, mmm, kita memendam atau ya memendam Mhm. amarah gitu kan banyak Mhm. banyak yang kayaknya kayaknya lebih baik nggak diomongin deh, kayaknya lebih baik, aku simpan sendiri deh kayak gitu. Apa Mhm apa mhm. akibatnya nantinya? Wah, banyak Oh lagi, ya? banyak lagi, kesannya mungkin kita mau kayak tadi ya, mungkin tadi kalau kita lihat, oh orang ini tuh kayaknya calm banget, Mhm kayaknya mhm. demure gitu, sangat-sangat terlihat, tenang. Iya. Itu tadi kita perlu lihat apakah dia benar-benar tenang atau tadi dia lagi memendam. Karena Mhm. kalau memang itu case memendam, bahaya. Bahayanya Oh. at least aku juga bagi jadi 2 itu tadi biologis Mhm. sama kita ngomong, relasi kita ya sama orang lain. Karena secara biologis sendiri Mhm. namanya mendem bukan berarti emosinya mendem terus ilang. Mhm. Entah mendem sadar atau nggak sadar, kalau nggak sadar kan kita biasanya bilangnya repress, Mhm. repress emotions. Kalau sadar biasanya kita suppress, karena misalnya, ya udahlah kayak nggak usah marah-marah, itu Mmm. kita biasa secara sadar kita suppress. Mau repress ataupun suppress dua-duanya tetap dirasakan sama badan. Iya. Badan kita tidak bisa kita perintah untuk, "Yang bagian ini jangan dirasain ya." Itu nggak bisa, dia tetap merasakan. Jadi kayak jantung kita tetap deg-degan, Mhm. suhu tubuh kita tetap naik. Nah, jadi efeknya kalau kita tahan terus, tidak diakui, tidak diomongin, ya dia akan kependem tuh semuanya. Mmm. Efeknya jadi yang paling banyak aku baca adalah ya kondisi jantung sama Oh. darah tinggi. Jadi kalau orang bilang kayak, "Ih jangan marah-marah terus, Nanti nanti darah darah tinggi." tinggi. Itu nggak salah sepenuhnya. Karena kemarahan yang dipendem bikin jadi lebih kaku gitu, lebih intensity Oh. ketegangannya memang tinggi, Iya 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 gitu. iya iya. Ketegangan di badan kita, otot-otot sampai sel-sel pembuluh darah kita tuh semua juga lebih tegang, Heeh heeh. gitu. Jadi memang pasti ada yang tidak normal dalam, flow-nya di badan kita. Akhirnya ya Mmm. ke penyakit-penyakit lain gitu, itu Iya. secara fisik. Iya. Terus tadi ya secara, kita ngomong, Mhm. ya kitanya sendiri lah yang psikologisnya kita bilang. Secara psikologis itu yang pasti kita jadi emosinya gampang meledak. Mhm. Itu udah pasti banget karena apapun yang dipendem itu kan tidak hilang, kayak ibarat kita, botol kita isi terus Mhm. ya lama-lama luber Mhm. gitu. Kalaupun kita paksa tutup lama-lama meledak Iya, bener gitu. bener. Jadi nggak akan bisa kita, akal-akalin Mhm. dengan, ah, udah ditaruh aja ditumpuk, pasti meledak Oh, gitu. mungkin itu juga yang, makanya banyak orang bilang, "Oh, wah dia nggak pernah marah nih, tapi Mhm. sekalinya marah, Serem. iya serem banget, sekalinya marah, ya mengerikan," atau apa. Berarti itu juga mungkin dia adalah tipikal orang-orang yang memendam perasaan itu tadi ya, Kak, ya? Betul, karena kan Oh. emosi marah nggak mungkin nggak dirasakan. Heeh. Pasti kita marah, bahkan menurutku harus marah. Oh Kita iya? itu harus marah. Mhm. Kalau sampai kita nggak merasakan emosi marah, malah aku tanda tanya, Mhm. kemana semua kekecewaan, Mhm sakit mhm. hatinya kemana, gitu. Mmm. Marah itu harus, tapi tadi caranya, Iya gitu. iya Jadi iya. kalau yang terlalu kalem, kita justru kalau kita care sama dia atau orang deket, kita tanya sebenarnya kamu tuh bener-bener, ada yang mau diceritain nggak sih? Oh, iya Atau iya iya bener-bener iya iya. fine? Itu butuh, dikeluarin sebenarnya. Oh, oke. Mhm Berarti cara untuk marahnya tadi karena kan beberapa mhm orang ada yang mungkin marahnya memang, eee, apa, nyerocos lah ya mhm bahasa sekarangnya ya, Kak. Kayak, mhm. ya udah aku akan ucapkan semua yang ada di dalam hati aku. Tapi beberapa mungkin ada yang nangis justru. Jadi ya udah deh, Betul, yang saking penting marahnya. iya lagi marah jadi nangis aja, terus ya udah, ya ada yang beberapa yang mungkin let it go, ada yang Mhm. akhirnya ngomong setelah nangis. Nah, which one better?
Nggak bisa bilang better Oh tapi bisa bilang better. preference gitu ya. Oke. Satu preference ya, tergantung Mhm. tadi juga sebenarnya part dari kepribadian dia gimana, Mhm. atau bawaan dia dibesarkan, pola emosi yang diajarkan Mhm. atau yang dia pelajari itu gimana. Kalau rata-rata semuanya nggak ada yang mengekspresikan marah gitu Mhm. ya, nggak di ngomongin, "Eh saya marah loh," nggak di ngomongin biasanya dia kan jadi ke dalam, Mhm. tapi saat itu meluap, meluapnya dalam nangis. Nah, ditanya salah nggak jadi kalau nangis? Enggak juga. Mhm. Tapi kalau emang ternyata nangis itu membuatmu lega, nangislah. Kalau memang ternyata ngoceh membuatmu lega, ngocehlah. Tapi tadi kalau kita berurusan sesuatu yang keluar, Mhm. pastikan keluarnya itu tidak melukai atau destruktif ke orang lain ya, gitu. Kalau misalnya Mmm. keluar kita jadi pakai kata-kata yang kasar, ya kita perlu cari penyaluran lain. Mhm. Bisa loh misalnya ya mungkin pernah dengar journaling gitu ya, Iya. journaling bukannya kita tentang ngomong dear diary gini, enggak. Mhm. Seringkali kita mau ngoceh-ngoceh dengan tidak pakai sensor, Mhm. itu pun juga bentuk kita marah-marah yang Mhm sehat, mhm mhm aku bisa mhm. bilang. Atau ada yang Mmm. fisik, Iya. kan tadi ada yang nangis, Yes. ada yang, maunya ngoceh, Mhm. tapi ada juga ini kategori yang mungkin jarang ditemukan adalah fisik. Apa tuh, Kak? Kalau kita marah, Mhm. ini menurutku marah itu satu emosi yang spesial, Iya. karena dia memberikan kita tenaga lebih. Mhm, bener Kalau bener. sedih kan jadi lemes gitu ya, atau depres jadi Heeh. lemes. Tapi marah ini nih spesial karena bikin kita punya energi lebih, Iya. yang justru perlu disalurkan. Nah jadi salah satu, tipe kalau aku bilang nyalurin marah juga bisa dengan kita, ya dengan olahraga gitu ya. Oh. Olahraga yang kayak olahraga intens gitu, Heeh heeh. entah Muay Thai atau misalnya, dia HIIT gitu ya, Mhm. HIIT gitu, atau misalnya dia Mhm. pokoknya sesuatu yang intens, jogging atau Heeh. apa, itu tuh juga sebenarnya bagian dari regulasi emosi. Oh iya ya? Iya, secara fisik. Wah, Mhm. aku kebayang sih Kak kalau misalnya mungkin kita lagi marah sama pasangan, mungkin kita udah boleh menyiapkan Apa apa nih ya, penyaluran gitu ya? penyalurannya kita udah bisa Mhm. milih sekarang supaya kita ya Mhm. daripada nyakitin orang lain atau nyakitin Mhm. pasangan, yang penting kita menyalurkan ke hal-hal yang Yang lebih sehat harmless, lah, iya dan lebih harmless. sehat juga. Ya nggak harus sehat tapi yang penting Iya harmless. bener bener bener. Heeh, dan itu semua Mhm. aku merasa tetap perlu dikenalin dulu. Karena Mhm. kalau misalnya nih aku bilang, "Oh ya Sandra coba deh dikeluarin dalam bentuk fisik," ternyata Mhm. Sandra lebih nyaman nangis misalnya ya, Iya iya itu iya. udah nggak nyambung kan, jadi Mhm. nggak masuk nih, nggak cocok. Jadi kita perlu selalu awali dengan kesadaran. Oke. Sadarin dulu, kenalin dulu, Mhm. aku nih lebih lega saat aku ngapain, Oh, oke oke. Jadi gitu. memang tadi nggak ada yang lebih baik, tapi Mhm. it's all preference, Iya, tergantung kita what nyaman yang mana. works, yes. Iya. Kalau kita ngomongin tentang, Mhm. akar masalah ya, Kak, Mhm karena kan mhm. tadi ada biologis, ada Mhm. juga yang memang lingkungan. Mhm. Tapi apakah, kan childhood trauma juga kayaknya banyak Mmm, banget yang diomongin sekarang ya. betul. Apakah itu juga termasuk sesuatu yang bikin kita jadi gampang Marah. marah dan reaktif? Iya, Mmm, banget. mhm Itu mhm. mungkin nggak semua orang yang punya childhood yang traumatik terus jadinya pemarah ya, enggak, Heeh heeh. output-nya bisa beda-beda. Tapi yang kita tadi Mhm. bilang memiliki anger issue atau emotion regulation issue in general, itu rata-rata punya issue di masa kecilnya. Karena Oke. itu terkait erat tuh sama rasa aman kita sebenarnya sama dunia ini. Waduh, kayaknya Mmm. terkesannya kayak apa sih, general banget Iya dunia. iya. Tapi yang paling, representatif, yang paling dekat dari dunia adalah orang tua. Betul. Atau siapapun caregiver kita saat kita Iya. kecil gitu, dari kita kecil. Kalau memang dari lahir, Mhm. kita udah penuh kritik Mhm. gitu ya, kayak, "Kok kamu kayak begini? Ih, Mhm. si kakakmu kok bisa begini? Kamu susah Dibanding-bandingin ya? banget sih Iya begini." iya Iya, iya iya. kayak, "Kamu sensitif banget, Mhm. emang nggak bisa apa biarin aja." Nah, Mhm. kayak penuh kritik terhadap fisik, emosi, prestasi, itu Mhm. semua. Terus juga, dia bisa nggak ngerasa aman karena mungkin misalnya orang tuanya cuek. Iya. Ya mungkin terlalu sibuk bekerja karena tuntutan hidup, tapi jadinya, bikin dia tuh jadi, ya ada dia merasa orang tuanya ada dan tiada. Mhm. Itu juga bisa bikin anak merasa tidak aman. Mhm. Dan saat anak merasa tidak aman, terbentuklah yang namanya attachment yang insecure. Mungkin pernah denger ya, Pernah pernah. attachment, secure, insecure. Nah, Mhm. insecure attachment itu ada juga jenisnya yang memang, lebih ke anxious gitu. Jadi kayaknya Mhm. rasanya tuh lebih ke nggak tenang terus. Nah, di kondisi nggak tenang itu kan lebih gampang marah. Oke. Yes, Iya iya. namanya kita in general merasanya nggak tenang terus, Mhm. kita lebih gampang marah. Oke oke oke. Berarti Yes. pola asuh Mhm. seperti
apa yang memang sangat berpengaruh Kak? Kalau tadi mungkin kebanyakan kritik gitu ya. Apakah ada yang lain mungkin? Jadi dan sebaiknya berarti sebagai orang tua atau misalnya kita juga caregiver ke siapapun lah ya, seharusnya apa yang kita lakukan ke anak-anak kecil ini? Oke, ini terlepas temperamen anak ya. Yes. Yang mau kita lakukan adalah kalau ya ke depannya jadi orang tua gitu ya, atau kita at least tahulah apa yang sebaiknya dilakukan, kita sebenarnya kenalin anaknya, kebutuhan anak, bukan agenda kita. Oh, agendanya harus bikin anak yang berprestasi, harus bikin anak yang kuat. Itu tuh kan agenda orang tua. Iya. Tapi aslinya yang kita mau adalah lihat kondisi tadi bawaan anak gimana sama kebutuhan anak apa. Kalau memang anak lebih sensitif, biasa kebutuhannya adalah lebih banyak diajak ngobrol, didengerin gitu. Oh, anak yang cuek apa? Oh, mungkin dia lebih bisa dikasih di drill lah kita bilang, lebih dikasih challenge yang lebih Iya. gitu. Tapi kan itu lihat-lihat anaknya. Bahkan anak dari orang tua yang sama aja bisa beda-beda. Nah, jadi sebagai orang tua gak ada nama cara parenting tertentu, tapi yang paling penting adalah kita attunement. Attunement adalah kita tuh nggak cuman hadir, oh ya aku punya waktu buat anakku, enggak. Tapi kita punya kapasitas emosi, punya waktu untuk mindfully connect. Nah, itu attunement tuh. Waduh, Gitu. Jadi kita benar-benar observe, lihat anaknya. Oh, anakku tuh lagi di dalam stage yang kayak gimana? Anakku tuh tipenya apa? Bedanya gimana? Itu kan ada Iya. butuh ruang ya. Betul. Makanya orang tuanya seringkali perlu selesai dulu dengan dirinya. Betul. Kita baru podcast juga mengenai mindful parenting juga. Jadi yang di emphasize juga ya itu Kak, sebagai orang tua juga memang harus selesai dulu. Jadi bisa conscious untuk merawat dan tadi mengenali anaknya. Betul. Itu kalau ke anak-anak. Kalau ke kita yang dewasa, ini aku ngelihatnya kita tuh lebih sering marah karena mungkin lebih banyak yang kita lewati ya Kak, kayak Ya. kemacetan. Kalau sekarang Benar. mungkin sedikit banyak politik pun jadinya sangat berpengaruh ke Iya. kita, marah ngelihat media sosial. Nah, apakah memang seberpengaruh itu media sosialnya? Dan kira-kira kalau kita udah ngeh, kita kayaknya marah mulu nih. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakuin Kak? Oke, berarti lebih dari efek si media sosial dan yang eksternal itu tadi ya, ngaruhnya apa nih kemarahan kita. Iya. Emang bener bikin kita jadi lebih cepat penuh tangkinya, tapi tangki emosi ya, mungkin bukan tangki cinta, tapi tangki emosi lebih cepat penuh. Iya. Jadinya kita seringkali yang istilahnya overwhelmed, overstimulated. Yes, betul. Nah, sedangkan itu yang paling banyak kita dapat dari social media. Konten-konten yang apa, yang mungkin netral, tapi kita sendiri itu karena repetitif kan masuk ke alam bawah sadar. Iya. Yang tadinya mungkin kita ngerasa, oh aku puas-puas aja sama hidupku. Terus pas kita lihat kayak, kok dia enak ya, kayaknya tuh pasangannya tuh sayang banget sama dia, sedangkan aku sering banget berantem sama pasangannya romantis banget, aku enggak gitu. Nah, itu kan mau kita secuek-cueknya masuk ke alam bawah sadar. Iya. Itu menciptakan kita perbandingan di dalam, jadi ngerasa lebih gampang kesel gitu, lihat pasangan kesel, kamu kok nggak kayak yang itu gitu kan. Atau konten-konten yang memang provokatif, yang memang kita bilangnya memang memancing lah. Iya. Dan itu sebenarnya kan kita nggak selalu bisa filter, walaupun kita mau atur algoritma atau suggestion, kita tidak selalu filter. Dan itu ngaruh banget menurutku kalau di ranah klinis ya, ranah personal tuh. Contoh, dia lagi marah, lagi berantem lah sama pasangan. Habis itu si pasangannya misalnya karena cuek gitu ya. Iya. Habis itu dia udah marah gitu. Terus dia buka medsos. Muncullah postingan misalnya don't settle for less. Langsung kayak bener nih. Iya. Wah, aku memang tidak boleh settle for less. Udah deh, makin kan kepancing. Betul. Jadi marah yang tadinya mungkin marah aja jadi marah banget. Yang tadinya nggak mau marah jadi marah gitu. Itu ngaruh sih. Oke, so how to manage kalau misalnya ngelihat medsos dan kita bisa consciously bilang oh kan ini bukan untukku gitu misalnya, atau misalnya oh ya udah mereka mau marah ya mereka mau membuat suatu post silahkan, aku harusnya tidak terpengaruh. Nah itu apa sih Kak prinsip atau mindset yang harus kita miliki supaya kita bisa kayak gitu tuh? Nggak cuman mindset, mungkin aku akan tambahin ekstranya adalah kesadaran gitu ya. Tadi balik lagi, kayaknya aku sering sebut sadar itu adalah saat kita tahu betapa medsos mempengaruhi. Kita sadar nih, kayaknya aku
feelingku nih nggak enak banget nih setiap kali habis baca postingan apa, misalnya update politik apa, Iya. kita sadar. Dan yang kedua mindsetnya apa, sebelum kita bahkan buka medsos yang sebenarnya seringkali otomatis jempol kita Iya, betul ngebuka, lagi. kita tuh udah yang kayak udah bilang kayak saat aku buka, aku tahu aku dan medsos ada jarak. Mhm. Jangan sampai medsos itu menjadi diri kita. Iya. Walaupun medsos adalah cerminan identitas kita, tapi kita tuh pas klik tuh udah yang kayak ingat yuk kasih jarak. Sehingga apapun yang kita lihat itu tuh masih berada di satu ruang di depan diri kita, enggak langsung Yes. masuk gitu. Jadi kalaupun kayak ada orang memprovokasi atau tadi ada berita yang gimana, kita tuh yang kayak oke, ini adalah berita yang aku baca di medsos, tidak harus menjadi bagian dari diriku gitu. Itu yang sering kali bikin orang terprovokasi atau marah banget Betul. adalah sih karena dia udah merasa dia yang kena gitu, udah terlalu nyatu. Betul, tapi bagaimana kalau misalnya jadinya apatis banget karena maksudnya udah ngerti dan jadi udah ngasih jeda banget ke sosial medianya, tapi jadinya apatis Kak. Jadi benar-benar ada berita yang mungkin memang butuh empati, jadinya udahlah bukan Udahlah nggak aku usah nih ini. gitu. Oke, nah ini akan balik ke value kita. Karena kan misalnya value kita apa nih, concernnya misalnya tentang world peace gitu ya, kayak anti konflik gitu, kita kedamaian dunia gitu. Misalnya Yes. itu value kita, oke maunya sedamai mungkin. Betul. Tapi kan kita ngomong medsos itu kan banyak banget hal nggak cuma tentang kedamaian dunia. Misalnya tentang apa feminisme, oh kena juga ke kita, kan capek lama-lama Iya, semuanya kena. semuanya benar. Jadi kita perlu jeda itu fungsinya bukan untuk berjarak sama isu-isu yang memang perlu kita involve, tapi lebih ke kita bisa memproses, ada ruang untuk memproses. Ibarat kayak kalau orang langsung nempelin sesuatu ke kita, sama kalau orang itu taruh dulu di depan kita dan kita yang decide apa yang mau ditempel ke kita atau enggak gitu. Jadi lebih ada ruang untuk memproses, ah ini sesuai sama value aku ambil, aku taruh di dalam pikiran dan perasaanku. Kita lebih punya kuasa atas konten yang kita lihat, konsumsi, dan akhirnya kuasa itu juga yang membuat kita bisa menguasai emosi. Iya, setuju. Iya. Bisa di take notes nih. Bisa banget di take notes. Nah, kalau udah sadar marah, kayaknya ada satu hal yang harus sadar juga kan menurut aku. Jadi misalnya orang udah marah, kadang tuh kita marah karena kita belum memaafkan seseorang aja. Jadi bawaannya kalau ketemu dia dikit-dikit marah, atau misalnya dia kan dulu gini gitu. Ada banyak labeling, ada banyak hal-hal yang tidak termaafkan. Nah, tapi kan sebenarnya kalau tidak memaafkan kan itu ruginya ke kita sendiri ya Kak. Benar. It always kita deh kalau misalnya tidak memaafkan. Nah, bagaimana caranya kita bisa let go dan memaafkan walaupun orang ini nih nggak minta maaf juga sih sebenarnya ke kita. Gak minta maaf atau bahkan mungkin isunya udah lewat Udah ya lewat, gitu ya, bener, sering bener, kali bener. gitu. Tapi kok kayak kok marahnya masih ada sampai Iya, hari kok masih ini. ada, menjanggal gitu. Oke, kalau tentang tadi Sandra ada sebut tentang forgiveness gitu ya, itu sebenarnya pilihan gitu ya, pilihan. Bukan kayak satu kewajiban, oh kamu harus forgive, bukan gitu. Kita harus memilih dulu. Cuman kita memang tahu kalau misalnya hal-hal yang udah dari dulu, kita perlu apa ya, kayak ada rasa ke dalam diri kita, oke aku ngerasa kayak gini karena memang dulu aku belum tahu apa yang bisa aku lakukan dengan diriku. Misalnya paling banyak tuh kalau aku handle ke orang tua gitu ya, ke orang tua. Iya aku sayang sama mereka, tapi aku nggak mau memaklumi perilaku mereka, tapi aku marah sama mereka, tapi aku nggak mau marah. Ya udah kompleks banget yang kayak gitu. Jadi setiap kali bawaannya pulang ke rumah marah gitu ya, ketemu mereka kesel, mereka minta tolong apa kesel, padahal mau orang lain semua minta tolong juga kita fine. Yes. Tapi kalau orang tua yang udah ngomong kesel gitu, dan berlaku juga untuk mungkin pasangan dan orang-orang terdekat. Karena cuman orang terdekat yang bisa melukai kita. Betul. Kalau misalnya kita nggak terlalu anggap mereka atau kita nggak merasa deket, ya biasa nggak gitu terluka juga gitu rasanya. Nah, saat kita menghandle itu, kita pertama perlu tahu dulu akarnya. Mungkin ini bisa diproses dari kadang sesi konseling gitu ya. Itu biasa dicari dulu tuh akarnya. Konseling nggak harus bisa langsung tahu apa yang bisa dilakukan. Kita tahu dulu, oh akarnya, oh ini karena tuh aku merasa ada ketidakadilan misalnya. Atau misalnya bukan ketidakadilan, tapi aku merasa dipermalukan. Atau aku merasa ditolak. Itu kan akar-akar yang kita perlu tahu dulu, apa sih dominan feelingnya gitu. Dan kita mungkin kadang kenalin juga saat dia ngapain, aku paling ke trigger
gitu. Kita kenalin itu. Nah, setelah dari sana baru kita berangkat ke kita ngomong terapi atau intervensinya. Nah, yang seringkali memang paling banyak untuk let go hal yang udah terjadi atau bahkan orangnya kadang udah lupa, orang yang minta maaf itu adalah forgiveness therapy gitu. Atau yang aku biasa makanya adalah acceptance therapy gitu. Karena saat accept gak berarti kita nggak marah. Iya. Tetap marah, tapi kita berdamai sama situasi itu tanpa situasi itu yang ngendaliin kita. Gitu. Tetap sih ada rasa-rasanya. Misalnya saat ketemu orang tersebut kita kayak masih Iya, ada iya, rasa iya. rasa nyesnya gitu. Tapi kita tahu kita udah nggak sereaktif itu. What you do Gitu. in that therapy, Kak? Karena kayaknya menarik Oke. ya acceptance Iya, therapy ini. bener sih. Kalau misalnya kita ngomong di acceptance itu pertama-tama kita akan mulai dengan keputusan. Iya. Ya, yang seringkali kan kita pikir menerima itu adalah kondisi yang terjadi feeling, aku belum terima." Betul, kita memang menuju penerimaan tuh panjang. Iya. Tapi untuk kita menuju ke sana first step-nya adalah decide. We need to make decision bahwa oke, aku mau terima ini. Belum terima, tapi aku sudah decide dulu. Iya. Nah, setelah itu yang kita lakukan, kita mulai memproses feeling-nya apa. Kita mulai sadarin, aku nih kapan aja kok ketarik ke masa lalu, gitu. Jadi saat kita ketarik ke masa lalu mungkin meminjam term yang mindful tadi, Iya. kita akan banyak latihan mindfulness di sana. Gimana cara kita grounding back, cara kita memusatkan kesadaran perasaannya tuh ke saat ini. Oke. Untuk dialog ke diri kita, aku aman di saat ini. Aku ada rasa sakit di dulu tapi sekarang sudah tidak ada yang bikin aku sakit, gitu. Jadi kita fokusnya ke saat ini. Kesannya kayak nggak langsung efektif, tapi kalau dilakukan terus-menerus, kita lama-lama akan bener-bener bisa hidup di masa kini, Oke. gitu. Mungkin nggak lihat ke depannya gimana, nggak ada yang tahu, tapi at least di masa kini kita tahu, aku mau fokusnya ke hidupku. Nggak lagi ibaratnya kayak kapal tuh kayak kebawa ombak ke masa lalu, gitu. Kita punya jangkar yang mungkin kita oleng dikit tapi nggak kebawa, Yes. gitu. Jadi Oke. acceptance tuh kalau aku selalu ingatnya kayak jangkar, gitu. Itu adalah tentang kita menerimanya masa kini. That's Gitu. powerful sih menurut aku once kita sudah accept. Iya. So, kapan kira-kira kita atau mungkin pas kita ngelihat orang yang mungkin sudah punya atau mungkin sudah anger issue gitu ya, Kak. Tapi kapan kira-kira kita bisa datang ke psikolog? Kalau Oke. sudah apa gitu? Kalau untuk ke psikolog yang pasti aku akan balik ke yang tadi prinsipnya adalah kalau sudah destruktif. Oh, that's Atau okay. udah yang kayak kita ngerasa susah banget kendaliin, tahu nih, Iya. tahu nggak boleh A, B, C, tapi kayak udah terlanjur kejadian gitu. Jadi impulsnya kita nggak bisa kendalikan dan tadi udah ada dampak destruktif ke relasi, ke lingkungan ataupun ke diri sendiri gitu. Kadang soalnya ya kesannya serem, cuman memang ada yang saking marahnya dia nggak mau melukai orang lain, dia soalnya melukai diri sendiri. Ada beberapa Gitu. kasus sih, Kak, Yes, kayak gitu. banyak Iya, iya. bahkan Benar, sih benar. yang mungkin takut diomongin tapi para psikolog kayaknya udah familiar sama itu. Karena nggak kelihatan dari luar tapi sebenarnya dari dalamnya sakit. Nah, jadi kalau misalnya tadi balik ke pertanyaan kapan kita akan perlu tahu udah destruktif atau belum. Dan kadang kita perlu ibaratnya ya lapang dada juga bahwa ya kesadaran itu datangnya dari orang lain. Input itu misalnya pasangan kita atau orang-orang terdekat kita tuh yang bisa lihat duluan. Oh. Kayaknya kamu boleh deh cari professional help. Itu bukan insult, itu bukan apa ya, kayak hinaan sama sekali. Ya tergantung cara nyampeinnya ya. Kalau disampeinnya kayak kayaknya lo betul ke psikolog deh. Nah, itu mungkin kayak agak Bikin kesel marah ya sih. dengernya ya gitu. Tapi kalau misalnya dibilang ini aku sebagai pasangan kamu atau aku sebagai temen kamu ngerasa kayaknya kamu butuh dibantu lebih gitu. Itu adalah justru bantuan yang paling dahsyat menurutku untuk memulai healing journey kita. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi kita saat udah ada yang ngomong dari luar ataupun kita udah mulai ngerasa kayaknya aku nggak bisa begini terus. Biasanya itu suara yang muncul di kepala kita. Aku nggak bisa nih begini terus. Itu adalah tanda kita sudah bisa cari professional help. Oh, oke, oke. Jadi memang butuh mungkin orang-orang sekitar kita pun butuh aware sama masalah ini untuk mereka akhirnya bisa meng-advise kita untuk bisa pergi ke psikolog ya, Kak? Betul. Oke, Gitu. oke. Kalau ada temen yang mungkin memang lagi mengalami
anger issue ini, kan kita sebagai teman gak mau ikut-ikutan dong ya Kak. Tapi gimana caranya menghadapi? Karena kan lumayan reaktif ya mereka dan agak susah Ya. untuk kita tidak terikut reaktif. Tapi gimana bijaknya untuk menghadapi? Ini karena konteksnya temen ya. Jadi Iya, pasti orang kita terdekat sebenarnya lah, orang terdekat. orang deket, jadinya kita pasti sebenarnya pengen bantu atau mungkin concern gitu ya, Iya, at least iya, concern. Tapi kita tahu kita bukan terapisnya. Oke, exactly. ya itu yang aku sering kali ingetin. Mm-mm. Iya, aku tahu niatmu mau bantu, tapi ingat ya, ini bukan kewajibanmu. Mm-mm. Itu kamu bukan terapisnya gitu. Ujung-ujungnya dia yang perlu berubah. Tapi apa yang bisa kita lakukan sebagai teman? Yang pasti kita memang support. Support dalam arti bukannya kita jadi tempelin dia terus, jadi harus ready jadi samsak dia terus, tidak. Tapi support yang dimaksud adalah kita tahu kita perlu communicate. Atau aku biasa bilang, kalau kamu lihat temenmu, pasanganmu, atau siapa orang terdekatmu yang kayaknya kesulitan banget handle emosinya, coba kamu bantu dia label emosinya. Oh oke. Kayak, hah gimana tuh Kak maksudnya? Biasa aku ditanya label emosinya. Seringkali orang marah-marah tapi dia nggak ngomong bahwa aku marah. Sesimpel itu. Dia marah aja kayak pokoknya semua diocehin, Iya. semuanya salah. Tapi kalau ada orang terdekat yang bilang, iya gue tahu lo lagi marah banget ya. Itu tuh beda banget efeknya. Walaupun memang saat itu tetap marah, tapi input tadi label-label emosi itu tuh jadi membantu dia memberi nama buat sesuatu yang dia tidak bisa kendalikan di dalam dirinya. Itu sama kayak kita mungkin mau panggil orang, kamu iya itu sini, susah gitu ya. Kita susah mengendalikan sesuatu yang tidak kita kenal. Tapi kalau misalnya kita udah ajarin dia kenal sama emosinya sendiri, itu udah bantuan yang ibaratnya bikin kita ya powerful lah untuk ngebantu dia tuh lebih bisa manggil emosinya dan kemudian mengendalikan emosinya. Itu support oke, gitu. oke. Dan kalau misalnya gimana nih dia tetap ya ibaratnya keras kepala, Iya, iya. tetap batu gitu yang kayak ya udahlah ya emang gue orangnya kayak gini gitu. Toh gue nggak marah-marah ke lo kan gitu. Kadang ada yang gitu. Iya bener sih nggak marah-marah ke temennya. Tapi kita concern kan ya udah di saat itu kita butuh tahu boundaries atau batasannya. Oke, aku akan tetap jadi teman dia, tapi urusan emosi aku cuma bisa ngingetin. Aku nggak bisa ikut campur lebih lanjut. Aku cuma bisa saranin dia ke psikolog atau bahkan ada beberapa case-nya temennya tuh nemenin dia datang ke psikolog. Oh baik Dan itu kayak sweet banget Iya menurutku. benar, Gitu baik. ditemenin. Supporty ya. Gitu. Oke oke. Tapi menarik juga sih Kak, karena berarti once kita memang udah nggak mampu, kita malah harusnya set boundary supaya kita tidak terikut tadi ya. Kalau Memang nggak kita frustrasi sendiri. betul, memang mengerti kapasitas kita memang mungkin sebatas teman aja gitu dan nggak bisa lebih jauh. Kalau Betul. dianya denial Kak, ini satu pertanyaan follow up ya, karena aku pikiran kalau denial karena banyak yang aku hadapi juga, mungkin pas kita mencoba melabel, oh kamu lagi marah ya, enggak. Siapa yang marah? Enggak marah, aku cuma Bener kesel. banget. Emang kamu nggak marah? Bener, Gitu-gitu bener. kan. Jadi wah kok di debat ya gitu misalnya. Jadi kayak ya percuma nih saya ngomong Iya gitu bener. kan. Kalau Oke. kayak gitu gimana tuh? Kalau misalnya memang dia lagi dalam kondisi denial itu kan salah satu fase dalam acceptance ya, bahkan fase pertama gitu. Ya sebenarnya kita tidak harus yang kayak dia mah orangnya denial, enggak. Iya. Kita oke dia masih fase denial. Iya. Nah di saat itu kan kita punya pilihan, kita masih mau sedekat apa sama dia dalam arti seikut campur apa sama hidup dia gitu. Iya. Apakah setiap kali lihat dia marah-marah kita yang kayak langsung bilangin, atau kayak kita mungkin lebih ke dalam bentuknya justru ibaratnya kayak PDKT dulu gitu, PDKT lagi untuk menyampaikan bahwa hey aku ini bener-bener care sama kamu. Karena sering kali orang yang denial dia menolak karena bukannya dia kayak nggak nganggep kita temen, tapi mungkin belum di tahap yang kayak aku sepercaya itu sama kamu. Mungkin dia udah terlalu membikin tembok yang sangat tinggi, Iya, tembok yang iya. tebel karena mungkin dari masa lalunya. Betul, Dia udah betul. kayak oke dunia ini nggak aman Iya, gitu, iya, nggak ada iya, yang bisa iya, ngomongin setuju. aku. Jadinya temen deket pun susah. Nah itu yang akan bikin kita terus kayak ngetok lah gitu. Paling ngetok dengan cara bukan yang ngomongin isu itu terus, tapi dengan nunjukin bahwa I'm here Oke. Oh. gitu. I'm here gitu, kayak kalau lu siap gue di sini gitu. Itu yang akan membuat dia once dia udah kayak runtuh temboknya, dia akan kayak thank you ya selama ini yang lu ngomong tuh Iya, benar iya, 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 gitu. iya. Paling kita baru kayak iya emang gitu ya. Bener, bener, Tapi ya bener. kita ada senang juga lah sebagai Iya, teman. akhirnya dia ngerti ya. Presence is matters berarti ya. Banget. Very Presence matters. itu
menurutku terapi juga. Mhm Kalau sebagai mhm. teman kita mau membantu dia ya terapinya adalah kehadiran. Iya iya, setuju. Mhm. Dari semua yang kita omongin, Mhm. muncul satu pertanyaan kesimpulan dan ini hopefully berguna juga untuk yang denger ya, Kak. Mhm. Berarti gimana caranya kita untuk bisa mindful dan lebih sehat, lebih bijak untuk mengelola emosi kita walaupun mungkin dunia nggak selalu berjalan sesuai keinginan kita ya. Tapi gimana Oke. caranya, Kak? Ini berat apalagi kalau kita ngomong memang dengan stres-stres yang real ya. Iya. Maksudnya ya dengan kondisi ya politik dunia, Betul. dengan Betul betul. kondisi konflik-konflik yang jujur tuh setiap baca tuh bikin merinding dan Setuju bikin lagi. nyes banget gitu. Kayak dengan segala berita-berita tentang kayak ya hal-hal buruk musibah-musibah yang terjadi kan itu susah banget untuk kita tuh bukan kondisi ideal untuk kita meregulasi emosi dengan chill Iya. gitu. Nah, karena itu udah di tahap bukannya occasional lagi stresnya, stresnya udah kita bisa bilang tiap hari, mau dari stres kecil ya kemacetan, tuntutan kerja, sampai stres besar yang kayak kondisi dunia. Mhm. Saking udah reguler kita juga butuh something yang regular Mmm. gitu ya. Kita perlu tahu apa ritual kita untuk kita bisa kenalin emosi kita sehingga tadi kita bisa kendaliin. Untuk kalau aku akan share 2 yang reguler Mhm. gitu ya, 2 yang reguler. Satu dari sisi yang kita bisa lakukan secara mandiri Mhm. gitu. Secara mandiri kita coba deh kenalin emosi kita. Aku cuman minta kayak 2 sampai 5 menit ya, hopefully it's not too much ya, 2 sampai 5 menit dalam sehari Mhm. untuk kayak misalnya sambil rebahan gitu ya, daripada overthinking sebelum tidur, Iya. mendingan kita kayak sambil rebahan tanya, "Hari ini kamu lagi ngerasa apa aja?" Mhm. Itu yang membuat kita dalam kondisi lebih sadar memberi nama-nama untuk emosi kita hari itu. Kayak misalnya peristiwanya mah gampang kita bisa describe, Iya. tapi emosinya yang seringkali kita nggak bisa tangkep Mhm. gitu kan. Nah disitulah kita mulai tangkep emosi kita supaya kita bisa organize. Dan itu lebih baik 2 menit dalam sehari dibanding tahu-taunya tumpuk-tumpuk-tumpuk, tahu-taunya meledak harus 2 jam sesi terapi. Itu aku lebih prefer Oh. 2 menit. Iya, setiap Gitu, hari, setiap reguler, hari iya. gitu, even di small moments nggak harus malam ya, misalnya kita lagi nyetir gitu ya, atau Heeh. kita lagi di motor gitu ya, Iya. yang dalam kondisi kita cukup tenang, Mhm. kita bisa tanya, hari ini aku so far dalam Mhm. 24 jam ini aku udah ngerasain apa aja, Mhm. gitu. Mungkin kecewa, marah, takut, karena seringkali semua di-label sebagai marah. Mhm. Mhm. Padahal marah itu memang ekspresi yang paling permukaan. Mhm. Kita bilang di dalamnya seringkali marah itu adalah bentuk dari kekecewaan, Iya. rasa iri, rasa anxious. Iya. Anxious seringkali nggak selalu dalam anxiety attack atau ketakutan, tapi rasa marah. Oke. Tapi kalau kita label, kita tidak harus marah, tapi kita lebih bisa tahu, oh ini aku anxious. Dan setelah kita label itu, fungsinya ke kita apakah biar kita aware aja atau apa tadi, Kak? Lebih kita aware aja. Oh, oke. Kesannya memang kayak, oh aware doang, cuman sampai situ. Mhm mhm. Kesannya begitu, tapi sebenarnya itu powerful karena otak kita jadi dapat sesuatu yang konkret. Oh, Karena kan kita ngerti. gimana pun makhluk yang konkret ya, maksudnya Iya. kalau kita dibilang kayak, oke coba bayangin warna hitam. Kita akan bayangin warna hitam, bukannya tulisan hitam atau Bener. kayak apa definisi hitam, bukan. Kita akan bayanginnya, oh warna hitam, konkret Mhm. gitu. Segala hal juga pembelajaran lebih gampang kalau ada konkretnya. Begitupun Oh, cara iya kita iya iya pelajari iya. atau kenalin emosi kita. Iya 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 iya. Ya itu satu yang reguler dan yang kedua kalau kita ngomong ke badan. Kalau kita rajin-rajin body scan, kita kayak nge-scan badan kita, kita kayak oke ada bagian yang gak nyaman gak di tubuhku. Itu pun awareness yang akan ngebantu secara fisik. Karena kadang kita bilang enggak gue gak marah, tapi rasanya tuh kayak pundak tegang, Betul. lambung GERD gitu ya, atau kayaknya suka deg-degan tiba-tiba tanpa lagi ada apa-apa. Itu kan sebenarnya bentuk kita mendengarkan badan Iya. gitu. Kita bisa memang scan itu dan kalau memang kita ketemu sesuatu, kita mulai dari regulate nafas Oh, gitu ya. Kalau kita udah nafas dengan kayak oke, yuk ingetin diri kita untuk nafas. Itu juga sebenarnya salah satu kendali atau trik untuk meregulasi emosi secara reguler. Ini juga lumayan sering kita dengar ya, memang Iya. regulasi nafas itu lumayan membantu kita untuk tenang, jadinya tidak tergesa-gesa lagi ya dalam membuat keputusan, mengambil keputusan juga.
Ini Betul. one last question Kak, karena kita dari tadi Oke. ngomongin anger issue. In case ada orang-orang yang mungkin ternyata mengalami atau Mhm, sedang in the phase of anger issue lah ya. mhm. Kira-kira advice dari Kakak sebagai seorang psikolog klinis Oke. apa? Kalau buat teman-teman yang lagi mengalami ya Iya. gitu, pertama-tama thank you banget gitu ya. Aku akan ya minta mereka untuk bilang thank you ke diri sendiri karena udah cukup sadar atau cukup berbesar hati untuk terima bahwa kita lagi nggak baik-baik aja gitu. Nah, dari situ kita mulai boleh cari tahu sebenarnya di bawah lapisan anger ini ada apa aja. Dan di situ kita bisa ya dari sisi ngobrol sama orang yang kita percaya atau kalau memang kayak aduh belum ada lagi, ya udah kita bisa cari bantuan profesional. Iya. Dari sana dengan kita ceritain datang kayak, "Kak, aku punya anger issue deh kayaknya." Kenapa? Nah, dari di sana akan dibimbing untuk kita masuk lebih dalam, dalam dan dalam lagi sampai kita akhirnya tahu gitu. Dan dari sana kadang kadang surprisingly kita pikir harus ada fancy-fancy terapi atau teknik, nyatanya enggak gitu. Oh. Saat kita udah di dalam, kita sadar, "Oh, ternyata ini loh, aku lagi berada di kondisi ini." Itu aja udah bisa menenangkan. Gitu, tapi, kalau memang butuh bantuan lanjutan biasa akan dibimbing juga sama profesional, gitu. Oh, Untuk oke. kayak what to do yang paling cocok sama diri Iya. dia, Iya iya. tuh. Yes yes yes. Jadi terima kasih karena sudah Mhm. sudah sadar dan semoga, bisa sembuh. Apakah apakah ini bagian dari kesembuhan Kak kalau akhirnya dia nggak anger issue lagi? Bisa Lebih berfungsi, berfungsi ya? karena Iya rata-rata kalau kita udah betul. bilang issue, pasti itu udah mengganggu fungsi biasanya, Iya. itu. Jadi semoga bisa lebih berfungsi. Iya. Tetaplah marah, tapi berfungsi. Nah, tetaplah marah tapi berfungsi, setuju aku. Mhm. Kak banyak banget insight-nya, thank you so much. You're Semoga yang denger welcome. juga bisa meregulasi emosinya, memanage emosinya dengan lebih baik lagi. Jadi kita hidup juga lebih mindful, keputusan-keputusan yang kita ambil juga lebih mindful. Thank you so Yes. much, good luck juga untuk Kakak. Thank you. Terima kasih sudah sharing juga. You're welcome, my Dan terima kasih pleasure. teman-teman sudah nonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Oke.